Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Masih semangat? Insya Allah pada puasa semua ya. Nah, di sini kami dari kelompok 1 tentang pengamatan protozoa. Di sini ada 4 anggota. Yang pertama yaitu Muhammad Vivian dengan NIM 69. Yang kedua yaitu saya sendiri, Yuni Laraswati dengan NIM akhir 69. Yang ketiga yaitu adalah Haryo Apsari, NIM belakang 87. Yang terakhir yaitu Asti Nur Anissa dengan NIM terakhir yaitu 01. Nah, di sini akan kami paparkan tentang praktikum mikrobiologi tentang pengamatan protozoa. Selamat disimak. Yang pertama, pengertian protozoa. Protozoa berasal dari kata proto dan zoion yang artinya hewan pertama. Protozoa hanya memiliki satu sel. Sudah terlihat jelas inti sel satu atau lebih dan juga tidak memiliki organ atau jaringan. Beberapa protozoa biasanya hidup di air tawar, air payau, air laut, dan tanah. Cara hidup protozoa ada yang hidup bebas parasit terhadap hewan lain. Protozoa merupakan kelompok lain protista eukariotik. Protozoa merupakan penghuni tempat berair atau basah. Bila keadaan jadi kering, maka dia akan membuat kristal. Kegiatan hidup dilakukan oleh sel itu sendiri. Di dalam sel terdapat alat-alat yang melakukan kegiatan hidup. Alat-alat itu misalnya inti atau nukleus, butir inti nukleolus, rongga atau vakuola, dan mitokondria. Selanjutnya, ciri umum dari filum protozoa. Pertama, tubuh terdiri dari satu sel, hidup berkoloni, ukuran tubuhnya beberapa mikron sampai beberapa milimeter dan umumnya bersifat mikroskopis. Yang kedua, cara bergerak ada yang menggunakan flagella, silia, atau pseudopodia. Dan bahkan ada yang tidak memiliki alat gerak. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil kecuali euglena. Yang keempat, makanannya berupa bakteri, hewan bersel satu lainnya atau sisa-sisa organisme. Cara mengambil makanannya ada yang saporozoik atau menguraikan bangkai hewan, dan holozoik memakan hewan lain yang masih hidup. Yang kelima, memiliki bentuk umum yang tetap kecuali rhizopoda. Yang keenam, umumnya hidup secara individual, tetapi ada yang hidup secara koloni, ada yang hidup bebas di dalam air, komensial, dan ada pula yang bersifat parasit pada hewan lain. Umumnya berkembang biak dengan cara membelah diri, tetapi ada pula yang mengadakan konjugasi, dan ada pula yang membentuk spora. Yang terakhir adalah eukariota dan dapat membentuk sisa lapisan pelindungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh pada protozoa. Nah, protozoa sendiri itu merupakan hewan yang bersel satu dan memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang tetap dan tidak tetap pada protozoa itu sendiri. Nah, ini dikarenakan telah memiliki kulit dan ada beberapa yang memiliki cangkang kapur. Yang selanjutnya yaitu tentang hewan filum. Ini sebagai besar memiliki stoplasma yang tidak berwarna. Namun pada Stectar caruleus berwarna biru dan Blepharisma laterelia berwarna merah atau merah muda. Sitoplasma dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama yaitu ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasma ini terletak pada bagian pinggir, sementara endoplasma pada bagian sentral yang lebih padat dan bergranulan. Yang selanjutnya yaitu alat gerak. Pada protozoa memiliki alat gerak yang bermacam-macam, yaitu
Pesciopodia, flagella, silia, dan bahkan tidak memiliki alat gerak juga. Pespodia dibentuk dari bagian ektoplasma, lalu endoplasma akan mengikuti. Sedangkan flagella adalah ciri khas alat gerak kelas Mastigospora, sementara silia itu merupakan ciri khas dari kelas Ciliata. Nah, yang selanjutnya yaitu ini strukturnya terdiri atas sitoplasma yang diselubungi membran sel atau membran plasma. Membran sel berfungsi sebagai pelindung atau mengatur pertukaran zat di dalam sel dengan zat di luar sel. Ada beberapa jenis protozoa selain membran plasma, terdapat pelikel atau selaput tubuh yang keras yang membantu mempertahankan untuk tubuh protozoa agar selalu tetap membran sel. Pada beberapa jenis protozoa ada yang dilengkapi dengan silia atau flagel. Keduanya ini berguna atau berfungsi sebagai alat gerak. Sitoplasma mengandung beberapa organ sel, yaitu mitokondria, ribosom, lisosom, nukleus atau inti sel, vakula makanan, dan vakuola kontraktil atau vakuola pendenyut. Nah, parameциum memiliki trikoisis atau struktur di bagian korteks tubuh, merupakan rongga dan benang panjang yang bisa dikeluarkan sebagai respons stimuli, sebagai alat mempertahankan diri dari musuh. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman gambarnya yang ada di sebelah beserta namanya. Selanjutnya mengenai habitat protozoa. Nah, protozoa hidup di air, setidaknya hidup di tempat yang basah. Umumnya, protozoa hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, ataupun daratan. Nah, beberapa spesies bersifat parasitik hidup pada organisme inang. Inang protozoa yang bersifat parasit dapat berupa organisme sederhana seperti alga, sampai vertebrata yang kompleks, termasuk manusia. Nah, di dalam ekosistem air, protozoa merupakan zooplankton. Permukaan tubuh protozoa dibayangi oleh membran sel yang tipis, elastis, permeabel, yang tersusun dari bahan lipoprotein, sehingga bentuknya mudah berubah-ubah. Beberapa jenis protozoa memiliki rangka luar, yaitu cangkok, dari zat kresik dan kapur. Nah, apabila kondisi lingkungan tempat tinggal tiba-tiba menjadi jelek, protozoa membentuk kista dan menjadi aktif lagi. Selanjutnya mengenai proses pencernaan makanan protozoa. Nah, hasil pencernaan makanan ini didispersikan ke dalam sitoplasma secara pinositosis, dan sisa yang tidak tercerna dikeluarkan dari sel. Nah, cara inilah yang digunakan protozoa untuk memangsa bakteri. Pada kelompok Ciliata, ada organ mirip mulut di permukaan sel yang disebut sitosom. Sitosom yang dapat digunakan menangkap makanan dengan dibantu silia. Setelah makanan masuk ke dalam vakuola, makanan kemudian dicernakan. Nah, sisanya dikeluarkan dari sel melalui stopik yang terletak di samping sitosom. Contohnya pada amuba. Nah, seperti gambar yang tertera, jadi makanannya diambil dengan cara menangkap atau fagositosis melalui gerakan kaki semu atau sidofodia. Nah, lalu dimasukkan ke dalam vakuola makanan dan dicerna di dalamnya. Pencernaannya secara intrasel. Selanjutnya mengenai klasifikasi protozoa. Nah, yang pertama ada Rhizopoda atau Sarcodina. Nah, alat geraknya berupa pseudopodia atau kaki semu. Terbagi atas 3 kelompok. Nah, yang pertama ada Amoeba proteus, memiliki 2 jenis vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Yang kedua ada Entamoeba histolytica,
menyebabkan disentri amuba, yaitu bedakan dengan disentri basiler yang disebabkan Shigella dysenteria. Nah, yang ketiga ada entamuba gingivalis, menyebabkan pembusukan makanan di dalam mulut. Nah, yang kedua ada flagellata atau mastigophora. Alat geraknya berupa nagel atau bulu cambuk, dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada golongan Pitonagellata. Nah, terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada Euglena viridis, yaitu makhluk hidup peralihan antara protozoa dengan ganggan. Yang kedua ada Volvax globator, yaitu makhluk hidup peralihan antara protozoa dengan ganggang. Nah, yang ketiga ada Noctiluca-milaris, yaitu hidup di laut dan dapat mengeluarkan cahaya bila terkena rangsangan mekanik. Nah, yang kedua ada golongan Zoophagellata. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Trypanosoma cruzi, yaitu penyakit cagas, dan yang kedua ada Trypanosoma evansi, yaitu penyakit sura pada hewan ternak seperti sapi. Yang selanjutnya yaitu ada Silithia atau Silipora, alat gerak yang berupa silia atau disebut juga rambut ketar. Ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada Paramecium saudatium, disebut juga binatang sandal, yang memiliki dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktif yang berfungsi untuk mengatur kesetimbangan tekanan osmosis. Yang kedua ada Balantidium coli yang menyebabkan penyakit diare. Dan yang terakhir ada sporozoa. Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak, dan cara bergerak hewan ini dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya. Pembiakan secara vegetatif disebut juga schizogoni, dan secara generatif disebut juga sporogoni. Marga yang berhubungan dengan manusia adalah Toxoplasma dan Plasmodium. Dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu ada Plasmodium falciparum, dan yang kedua ada Plasmodium vivax, dan yang ketiga ada Plasmodium malariae, dan yang keempat ada Plasmodium ovale, dan yang terakhir ada peranan protozoa. Peranan protozoa ini ada dua, yaitu ada peranan protozoa yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Untuk peranan protozoa yang menguntungkan ada 4. Yang pertama bisa mengendalikan populasi bakteri, dan yang kedua ada sumber makanan, dan yang ketiga ada indikator minyak bumi, dan keempat ada bahan penggosok. Dan peranan protozoa yang merugikan ini ada beberapa jenis penyakit protozoa yang merugikan. Yang pertama ada disentri. Protozoa disebabkan protozoa Entomyba histolica, dan diare disebabkan protozoa Balantidium coli, dan penyakit tidur disebabkan protozoa Trypanosoma gambiense, dan yang terakhir ada Toxoplasmosis atau kelainan janin yang disebabkan protozoa Toxoplasma gondii. Baik, terima kasih. Selebihnya saya serahkan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Albas Science Club. Hari ini saya akan kembali mengajak kalian untuk praktikum di laboratorium biologi, yaitu praktikum pengamatan protozoa pada air kolam. Protozoa ini adalah masuk ke dalam bahasan atau bab protista, yaitu protista mirip hewan. Gimana cara praktikumnya? Ayo kita mulai. Alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini adalah mikroskop, kemudian cover glass atau kaca penutup, kemudian objek glass atau kaca objek, kemudian sampel air dan pipet tetes, serta kertas tisu jika diperlukan.
Langkah kerja pada praktikum kali ini cukup simpel nih teman-teman. Kalian tinggal teteskan 1-2 tetes sampel air kolam di atas kaca objek, kemudian kita tutup dengan menggunakan cover glass. Jika sampel sudah siap, maka kita bisa amati di mikroskop. Untuk pengamatan di mikroskop, kalian harus ingat bahwa pengamatan dilakukan pada perbesaran yang terkecil terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil pengamatan yang saya lakukan pada perbesaran okuler 10 dan objektif 4. Di sini sudah mulai terlihat ada yang bergerak-gerak kan? Kalau yang ini adalah pengamatan pada perbesaran objektif 10 dan okuler 10 atau diperbesar sebanyak 100 kali. Di sini objek sudah mulai terlihat lebih besar. Tapi kayaknya belum terlalu jelas ya. Biar lebih jelas, kita perbesar objek dengan perbesaran 10 kali 40 atau 400 kali diperbesar. Ini adalah objek pertama yang saya temukan. Ini namanya adalah rotifera, teman-teman. Rotifera ini tidak digolongkan sebagai protozoa, tapi sengaja saya masukkan ke dalam video ini karena biasanya ketika kita mengamati sampel perairan seperti air kolam ataupun air sawah, kita sering menemukan rotifera. Nah, rotifera ini sudah digolongkan ke dalam kingdom Animalia. Pada sampel perairan ini saya menemukan beberapa jenis rotifera. Teman-teman dapat mengenali rotifera dengan mudah dengan adanya selaput yang dikelilingi oleh silia yang bernama corona. Selaput tersebut juga disebut sebagai roda yang berputar. Bagian dari corona tersebut akan saya tunjukkan melalui garis penunjuk berikut ini. Selanjutnya saya menemukan objek berikut ini. Ini saya curigai sebagai salah satu spesies dari genus Eudorina, yaitu Eudorina cylindrica. Eudorina merupakan salah satu genus dari kingdom Plantae. Untuk objek yang satu ini tentu kalian sudah sangat familiar kan? Ini merupakan flagellata yang sangat terkenal, yaitu Euglena. Kalian dapat melihat sendiri bagaimana bentuk dari flagel atau bulu cambuknya. Untuk objek yang satu ini merupakan salah satu spesies dari Arcella, yang merupakan salah satu genus dari filum Amoebozoa. Objek selanjutnya saya identifikasi sebagai salah satu spesies dari genus Chlamydomonas. Genus Chlamydomonas merupakan salah satu genus dari kingdom Plantae. Chlamydomonas mempunyai alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Ini merupakan kenampakan dari Chlamydomonas yang sudah tidak aktif bergerak lagi. Spesies selanjutnya yang saya temukan saya identifikasi sebagai spesies Pacus. Pacus merupakan salah satu spesies dari Euglenophyta. Pacus mempunyai ciri-ciri yaitu berwarna hijau cerah atau hijau terang dengan flagel memanjang. Ini merupakan kenampakan spesies Pacus yang sedang tidak aktif bergerak. Nah, di sini teman-teman dapat melihat dengan jelas bagaimana kenampakan dari flagel atau bulu cambuk dari spesies Pacus. Objek selanjutnya saya identifikasi sebagai spesies Vorticella. Spesies Vorticella merupakan ciliata yang berbentuk seperti cawan atau lonceng yang bertangkai yang melekat pada substrat. Di sini kalian dapat melihat dengan jelas bagaimana silia yang terletak pada mulut Vorticella. Tangkai Vorticella memiliki mionem kontraktil yang memungkinkan mereka untuk menarik tubuh dari substrat.
Objek selanjutnya saya identifikasi sebagai volvox dengan bentuk bulat seperti bola. Spesies yang satu ini saya identifikasi sebagai Ciliata yang bernama Stylonysia mytilus. Di sini cukup jelas bagaimana kenampakan dari silianya. Nah teman-teman, selain dari jenis-jenis yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa jenis-jenis dari makhluk hidup yang saya temukan pada sampel air, tetapi belum saya identifikasi. Jika di antara kalian ada yang mengetahui taksonominya, baik itu nama spesiesnya maupun dari genusnya, kalian dapat komen di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, demikianlah praktikum pengamatan protozoa pada sampel air kolam. Ternyata pada sampel air kolam saya tidak hanya menemukan jenis-jenis makhluk hidup dari kingdom Protista saja, akan tetapi ada juga dari kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Teman-teman, jika kalian menemukan adanya kesalahan dalam pemberian nama spesies dari jenis-jenis yang saya temukan tadi, kalian dapat berkomentar di bawah ya. Saya akan mengupdate dan mengoreksi jika terjadi kesalahan pada kolom deskripsi pada jenis-jenis tersebut. Demikianlah video praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.